mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal. Itu apa ya teman-teman? Ada yang tahu itu apa? Itu adalah beragam jenis perubahan wujud benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Herawati SPDI. Saya peserta lomba video pembelajaran kreatif dalam rangka HUT PGRI yang ke-78. Saksikan videonya hingga selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak kreatif. Hari ini belajar dengan Bu Yuni. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan membaca doa sebelum belajar, kita berharap agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak kreatif, jadi capaian pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajarannya. Anak-anak, ada yang tahu apa itu wujud? Terus, mengapa air bisa menjadi es? Ada yang tahu mengapa pakaian yang basah kalau dijemur bisa kering? Yuk kita temukan jawabannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah mereka termasuk zat atau benda? Anak-anak kreatif, jadi zat atau benda terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup atau zat hidup, benda mati atau zat mati. Benda hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Zat mati atau benda mati contohnya batu, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Siapa yang tahu wujud zat itu berkaitan dengan surat apa dan ayat berapa di dalam Al-Quran? Ya, jadi wujud zat itu ternyata ada di surat Al-Baqarah ayat 31. Ini dia bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Buku dan minyak goreng, apakah wujud bendanya sama? Lalu balon ini, apa yang ada di dalam balon ini ya? Sehingga dia bisa mengembang. Nah, siapa yang tahu wujud benda ini? Ya, jadi wujud benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama benda padat, contohnya ini ada buku. Contoh yang lainnya kursi, meja, lemari, dan banyak lagi. Sedangkan minyak adalah wujud benda cair. Contoh yang lainnya ada sirup, kecap, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah wujud benda gas, yaitu isi yang ada di dalam balon.
dan udara yang setiap hari kita hirup. Ya, sekarang kita belajar karakteristik atau sifat-sifat wujud zat. Anak-anak kreatif, kira-kira menurut kalian sifat apa yang ada di buku ini? Karakteristik apa ya kira-kira? Nah, buku ini termasuk zat padat atau benda padat. Jadi, benda padat itu biasanya bisa digenggam atau dipegang, bentuknya tetap dan volumenya juga tetap. Nah, benda padat bisa berubah jika melalui proses pengguntingan, sobek, atau tekanan. Karakteristik zat cair, ya contohnya minyak ini. Jadi, minyak atau cairan biasanya dapat mengalir ke daratan yang lebih rendah. Nah, cairan atau zat cair itu juga bisa merambat, bisa menempati ruang. Sedangkan sifat zat gas dapat menempati ruang, berada di segala arah, bisa terasa tapi sulit untuk dipegang. Dari penjelasan tadi mengenai wujud benda, maka dapat kita simpulkan bahwa wujud benda adalah bentuk-bentuk berbeda yang didapatkan dari berbagai materi berlainan. Anak kreatif, bunyi ini memiliki coklat yang berbentuk padat. Nah, kira-kira coklat ini bisa berubah bentuk atau tidak ya? Yuk saksikan ya. Coklat batangan ini akan Bu Yuni panaskan di atas kompor. Nah, kita lihat setelah beberapa saat ternyata wah, coklatnya berubah bentuk, teman-teman. Perubahan wujud benda yang terjadi pada coklat yang tadinya bentuknya padat lalu menjadi cair, itu disebut apa ya? Nah, anak-anak kreatif, jadi perubahan wujud benda padat ke benda cair itu disebut dengan apa? Ya, betul sekali. Disebut mencair atau meleleh. Proses mencair atau meleleh juga bisa kalian temui di kegiatan kalian sehari-hari. Seperti ketika kalian memakan es krim, maka lama-kelamaan es krim yang tadinya padat bisa menjadi cair. Juga lilin yang dipanaskan atau dinyalakan sehingga lilinnya itu menjadi meleleh karena proses pemanasan. Nah, anak-anak kreatif, coklat tadi sayang ya kalau kita tidak buat apa-apa, kita buat puding yuk. Bahan coklat tadi Bu Yuni campurkan agar-agar, gula, dan air. Lalu diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, tuang ke cetakan. Anak-anak kreatif, pudingnya sudah jadi. Nah, puding ini perubahan wujud zat atau wujud benda dari cair menjadi padat. Disebut apa ya? Ya, disebut membeku atau memadat. Nah, selain membuat puding, di dalam kehidupan sehari-hari kalian juga bisa menemukan perubahan wujud zat cair menjadi wujud zat padat. Yaitu ketika kalian menggoreng telur, membuat es batu, dan banyak lagi yang lainnya. Selain mencair dan membeku, juga kalian bisa temukan menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Ya, itu terjadi ketika kalian menjemur pakaian, menjemur sepatu, menjemur yang lainnya yang tadinya basah menjadi kering karena air tersebut melalui proses pemanasan sinar matahari sehingga air yang menguap dan pakaian kalian menjadi kering. Ya. Anak-anak kreatif, pernahkah kalian minum es? Nah, es lama-kelamaan maka di luar gelasnya akan terdapat bintik-bintik cairan. Itu disebut dengan embun atau mengembun. Mengapa proses itu bisa terjadi? Suhu di sekeliling gelas tersebut adalah wujud zat gas. Nah, ketika gas tersebut menemui proses pendinginan yang ada di dalam batu es tersebut, maka di luar gelasnya akan berubah menjadi gas tersebut berubah menjadi cairan.
Nah, hal itu yang mengakibatkan sehingga gelas menyebabkan berembun. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim contohnya itu kapur barus yang jika kita simpan atau kita diamkan saja, maka dia lama-lama akan habis. Nah, itu adalah perubahan bentuk wujud benda padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim. Terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya yang terjadi pada salju. Nah, salju merupakan perubahan dari udara di sekitar yang melalui proses pendinginan, sehingga gas tersebut menjadi benda padat atau menjadi salju, benda yang padat namun sangat dingin. Sahabat kreatif, pernahkah kalian melakukan eksperimen? Nah, kali ini Bu Yuni akan melakukan eksperimen mengenai benda-benda yang tadi sudah kita pelajari. Bu Yuni memiliki benda cair, yaitu air yang berwarna hijau dan juga minyak goreng. Nah, Bu Yuni juga memiliki tablet namanya tablet effervescent. Jadi, tablet ini juga mengandung gas di dalamnya. Nah, bagaimana jika tablet effervescent ini bertemu dengan benda cair, minyak, dan air berwarna ini? Yuk kita hitung apakah yang terjadi ketika benda cair ini bertemu dengan benda padat yang di dalamnya terdapat gas. Yuk kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3. Wow, lihat, cantik sekali. Gas tersebut berada di dalam zat cair. Luar biasa ya teman-teman, silahkan mencoba di rumah. Semoga kalian sudah memahami apa saja wujud zat dan juga perubahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.